Selamat malam, perkenalkan nama saya adalah Yoel Hasilun Purba, kelas 202 D3 Pekenstan, absen 39. Asal saya dari Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Sundutan, Provinsi Sumatera Utara. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ASN yang berintegritas dan menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan di dalam pekerjaan saya nantinya. Sekarang saya akan memberikan sedikit pendapat saya tentang bagaimana hubungan social distancing dengan Perpu, yaitu perlukah diterbitkannya Perpu tentang social distancing ini. Nah, sebelum itu kita tidak lagi memakai istilah social distancing sebagaimana WHO telah menggantinya dengan sebutan physical distancing. Physical distancing adalah kita menjaga jarak atau fisik kita dengan orang lain namun tetap berkoneksi sesama kita. Lalu terkait dengan penerbitan Perpu ini, menurut saya kurang setuju. Karena sebaiknya pemerintah lebih berfokuskan pekerjaannya berdasarkan undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dan Undang-Undang Nomor 24 tentang penanggulangan bencana. Adanya ketimpangan informasi dan lingkungan sosial, selain itu juga realitas kehidupan masyarakat serta keterbatasan jumlah aparatur penegak hukum. Meskipun pemerintah saat ini belum menerapkan sanksi pidana atas kebijakan itu, hal tersebut jangan kemudian menjadi alasan kita sebagai warga negara untuk tidak mematuhinya. Mengingat ketaatan hukum warga negara seharusnya bukan karena ada atau tidak sanksi pidana yang menyertai, namun karena adanya hukum tersebut kita rasakan memang bahwa memberikan manfaat bagi kita sendiri. Menurut saya, pemerintah daerah bisa menggunakan diskresinya atau inisiatif kebijakan melalui Satpol PP, polisi, dan juga aparat lainnya untuk melakukan tindakan memaksa dalam konteks penegakan ketertiban umum dalam situasi tanggap darurat wabah corona. Namun jika pada akhirnya cara ini tidak efektif, maka Perpu bisa diterbitkan. Namun kalau pendapat saya sendiri, jika Perpu telah diterbitkan juga ketentuan-ketentuan tambahan, misalnya untuk pedagang kaki lima, Gojek, dan juga pekerjaan atau profesi lain yang berada di jalanan, mereka harusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah dan juga diberi edukasi supaya lebih paham dan menghargai aturan yang ada. Di sisi lain juga ketika peraturan kita terapkan pastinya memberi dampak positif bagi kita sendiri untuk menghindari virus corona ini sendiri. Sekian pendapat singkat yang telah saya sampaikan, semoga dapat diterima. Jika ada kesalahan kata, mohon maklumnya. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Selamat malam, perkenalkan nama saya adalah Yoel Hasilun Purba, kelas 202 D3 Pekenstan, absen 39. Asal saya dari Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Sundutan, Provinsi Sumatera Utara. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ASN yang berintegritas dan menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan di dalam pekerjaan saya nantinya. Sekarang saya akan memberikan sedikit pendapat saya tentang bagaimana hubungan social distancing dengan Perpu, yaitu perlukah diterbitkannya Perpu tentang social distancing ini. Nah, sebelum itu kita tidak lagi memakai istilah social distancing sebagaimana WHO telah menggantinya dengan sebutan physical distancing. Physical distancing adalah kita menjaga jarak atau fisik kita dengan orang lain namun tetap berkoneksi sesama kita. Lalu terkait dengan penerbitan Perpu ini, menurut saya kurang setuju. Karena sebaiknya pemerintah lebih berfokuskan pekerjaannya berdasarkan undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dan Undang-Undang Nomor 24 tentang penanggulangan bencana. Adanya ketimpangan informasi dan lingkungan sosial, selain itu juga realitas kehidupan masyarakat serta keterbatasan jumlah aparatur penegak hukum. Meskipun pemerintah saat ini belum menerapkan sanksi pidana atas kebijakan itu, hal tersebut jangan kemudian menjadi alasan kita sebagai warga negara untuk tidak mematuhinya. Mengingat ketaatan hukum warga negara seharusnya bukan karena ada atau tidak sanksi pidana yang menyertai, namun karena adanya hukum tersebut kita rasakan memang bahwa memberikan manfaat bagi kita sendiri. Menurut saya, pemerintah daerah bisa menggunakan diskresinya atau inisiatif kebijakan melalui Satpol PP, polisi, dan juga aparat lainnya untuk melakukan tindakan memaksa dalam konteks penegakan ketertiban umum dalam situasi tanggap darurat wabah corona. Namun jika pada akhirnya cara ini tidak efektif, maka Perpu bisa diterbitkan. Namun kalau pendapat saya sendiri, jika Perpu telah diterbitkan juga ketentuan-ketentuan tambahan, misalnya untuk pedagang kaki lima, Gojek, dan juga pekerjaan atau profesi lain yang berada di jalanan, mereka harusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah dan juga diberi edukasi supaya lebih paham dan menghargai aturan yang ada. Di sisi lain juga ketika peraturan
kita terapkan pastinya memberi dampak positif bagi kita sendiri untuk menghindari virus corona ini sendiri. Sekian pendapat singkat yang telah saya sampaikan, semoga dapat diterima. Jika ada kesalahan kata, mohon maklumnya. Terima kasih. Shalom, selamat malam.